Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Riyan Abi Hurairah radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala idza qulta li sahibi yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghut ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullahu la'allakum turhamun. Allahumma kawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala mu'anidid din. Rabbi ihtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azza man ihtazza bihi fala yudham. Wa dhalla man takabbaru an amrihi wa laqiyal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun la yusafu bi'awaridil ajsam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi bayyana bihi tariqal qiwam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina taba'u subulas salam. Qala Allah ta'ala azza min qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita telah menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbondong-bondong menuju Masjid Babus Sofa untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala salat Jumat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang takwa di sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah telah menjanjikan bagi kita semua, barang siapa yang bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemudahan dalam segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua, barang siapa yang bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar yang bagus dan baik, serta akan diberi rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, Khatib akan menyampaikan 3 golongan yang akan mendapat keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Aisyah radhiyallahu taala anhu, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatu nafarin yudhilluhumullahu la dhilla illa dhilluh tahta dhilla arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh, al-mutawadhi' bil makarih wal masil al masajid fid dhulam wa mutimul ja'i, rawahu at-Tailami wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban al-hadis atau kama. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang akan dinaungi dan mendapat keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari tiada keteduhan kecuali keteduhan dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah orang-orang yang mau berwudu ketika di waktu yang amat sangat dingin, haifil makar. Menunaikan wudu, bersuci untuk menunaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikala ia malas, dikala ia kedinginan, dikala tidak sesuai dengan yang ia harapkan, tapi dia memaksakan kehendak untuk bersuci demi menjalankan perintah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah berjalan di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di malam hari untuk menunaikan salat berjamaah, yakni jamaah salat subuh maupun salat isya. Sedangkan yang nomor 3 adalah memberi makan orang-orang yang kelaparan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini pernah ditanya oleh sahabat beliau, wahai Nabi Ibrahim, kenapa dan atas dasar apa, amal perbuatan apa sehingga engkau ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasihnya? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, bisalasati asya ikhtartu amrallah ta'ala ala amri ghairi. Aku melakukan 3 hal sehingga Allah Subhanahu wa taala azza wa jal mengangkat diriku menjadi kekasih. Yang pertama, aku selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti Nabi Ibrahim alaihissalam mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala
selain perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika dia disuruh menyembelih putra yang tercinta Nabiullah Ismail alaihissalam juga ialah, sehingga menjadi tasrek umat Islam sampai sekarang, yakni Idul Kurban. Yang kedua, wa ma hamamtu bima taqulullahu li, dan aku tidak pernah mengeluh apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri. Sedangkan yang nomor 3, wa ma taghadaitu wa ma ta'asyaitu ay ma akaltu waqtal ghada wa ma akaltu waqtal masya illa ma'adhaif. Aku tidak pernah sarapan pagi dan makan sore kecuali disertai dengan tamu-tamu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dicintai oleh Allah sehingga menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala karena mau berbagi. Tadi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Tiada keteduhan dan perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 juga memberi makan orang yang lapar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala arini anzur ilaika." Allah Subhanahu wa taala berjanji mau ketemu Nabi Musa alaihissalam. Di situ Nabi Musa alaihissalam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditemui di Gunung Turisina. Sehingga di situ wa kallamahu rabbuhu, Allah bercakap-cakap, berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam sehingga Nabi Musa alaihissalam itu mendapat gelar kalimullah. Setelah pertemuan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Musa alaihissalam, beliau Nabi Musa alaihissalam ini bertanya, Ya Rabbi kullul a'mal qad umira bihi wa qad amala bihi. Wahai Tuhan kami, semua amal perintah Engkau telah aku lakukan, dan aku ingin mengetahui amal perbuatan apa, amal ibadah apa yang paling Engkau sukai dari ayul a'mal ahabbu ilaika ya Rabbi, as-salati, apakah salat saya? Beliau Allah Subhanahu wa taala menjawablah, inna salata li nafsika. Salat merupakan kewajiban untuk kalian, diri kamu sendiri. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kamu salat agar supaya engkau terhindar dari perkara yang mungkar dan perkara yang kecil. Lalu Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, azikri ya Rabbi, apakah zikir saya? Allah Subhanahu wa taala menjawablah, di anna dzikraka li nafsi, bukan. Karena zikir kamu juga untuk diri kamu sendiri. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kamu agar supaya diri kamu dan jiwa kamu merasa tentram dan tenang. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala ditanya lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, "Asaumi ya Rabbi, apakah puasa saya wahai Tuhan kami?" La, di anna saumaka li nafsika, bukan, karena puasa kamu juga untuk diri kamu sendiri. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya Rabbi, wa ayu amal inti ahabbu ilaik?" Lalu apa amal perbuatan ibadah saya yang telah aku lakukan yang paling engkau sukai? Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Shadaqatuka ala ghairika ahabbu ilaik." Sedekah kalian kepada orang lain ini lebih aku sukai dan aku cintai daripada sholat kamu, ibadah yang lain yang telah kau lakukan, yakni zikir kamu, puasa kamu. Hadirin sama sholat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan, tatkala engkau membahagiakan orang yang membutuhkan dengan sedekah, sesungguhnya aku adalah zat yang ada di sampingnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialog Nabi Musa di atas menunjukkan kepada kita semua bahwa ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zikir belum tentu membuat Allah Subhanahu wa taala senang dan suka dengan kita. Walaupun ibadah tersebut sangat-sangat tinggi nilai pahalanya. Mengapa demikian? Karena ibadah tersebut berdampak pada diri kita masing-masing, atau diri kita sendiri, atau individu, tidak berdampak pada orang. Oleh karena itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Faslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Wa khaslatani la syai'a ahbasu minhuma asyirku billah wadh-dharru lil muslimin." Ada dua hal yang amat sangat mulia, yang amat sangat utama dibandingkan amal ibadah yang lain, yakni memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat kepada orang yang atau orang Islam. Dan ada dua hal yang amat sangat jelek dan hina, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan memberi madharat atau memberatkan pada orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya kita menjadi tiga kelompok, tiga golongan yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat keteduhan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tiada keteduhan dan perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah dan keteduhan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Marilah kita laksanakan tiga hadis tersebut yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tidak mampu melawan dinginnya suhu dan malas-malasan untuk berwudu atau bersuci, kita ambil yang nomor dua, yakni berjalan ke masjid di waktu malam, di waktu petang,
untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bila itu juga berat untuk kita lakukan, mari kita memilih yang nomor 3, yakni memberi makan atau membantu orang-orang yang kelaparan yang ada di sekeliling. Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih beliau, menjadi Khalilullah karena dia peduli dengan orang lain. Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kalimullah, orang yang selalu diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia juga gemar melaksanakan sedekah. Untuk itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita melakukan hadis Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faslatani la syai'a afdalu minhuma al-iman billah wan naf'u lil muslimin. Kita sudah memiliki iman, kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tambahi bermanfaat bagi sesama umat manusia. Niscaya kita akan menjadi orang yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat kami. Mudah-mudahan kita bisa melakukan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, sehingga kita menjadi umat yang nantinya mendapat syafaat dan pertolongan beliau dan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiru qauli wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayat wa dzikril hakim innahu wal ghafur. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa anhim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ubadika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi aflaha man ata'ahu wa ahsana ma'wah wa khaba man asahu wa i'tamada bi aqlihi wa takhadha ilahahu hawa. Ahmaduhu an hadana wafaqana li tariqil khairati wa subulin najah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munfarid bi tadbiri la rabba siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-bashir wa nadhirul badi fi hadhil hayah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله في حياتكم وتفكروا في كتابكم والتمسوا فيه لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأصلحوا دينكم بالعلم والعمل بمقتضاه وكونوا عليها في مزيد. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat
وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسكب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بصلاح عيوننا وثبتنا على نهج الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن السقم إلى الصحة ومن الضلالة إلى الهداية ومن البدعة إلى السنة. اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين وردهم إلى أهلهم مردا كريما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خلفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أقم الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله.